Aku tuh lagi mau bahas mengenai ini, hypocrite, munafik, Hypocrite. bunglon, whatsoever you call it. Kita harus bedain dulu, baby. Kita harus bedain dulu. Bunglon sama munafik itu tipis, tapi menurutku kok punya arti yang beda ya. Oke. Di tongkrongan-tongkrongan anak mobil misalkan, ya kita ya bisa pembahasannya kan nggak jauh-jauh dari itu munafik. Tapi kalau munafik udah sifat tuh, udah kayak apa sih bahasa Indonesianya itu, kayak ya udah karakter tuh, karakter yang negatif menurutku. Kalau bunglon, ya itu aku setuju sih soal itu. Kita harus jadi bunglon. Harus bisa menyesuaikan lah ya. Harus bisa menyesuaikan. Gimana gitu. bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya. Oke, menanggapi tadi yang bunglon sama munafik ya. Ada nih satu lagi kejadian. Pernah nggak sih Beb, kita tuh pasti pernah sih aku yakin ketemu sama orang yang level persepsi. sorry. Oke. Terus. Kita pasti pernah ya ketemu dalam hidup ini orang yang level persepsinya berbeda sama kita. Iya. Ya kan. So sometimes kita tuh lebih memilih untuk mengiyakan kayak isil timbangane ini berkesinambungan berkelanjutan dan aku gak nyambung. Aku tahu levelmu, aku menjelasin sedemikian rupa kamu gak bakal nyampe. Aku mending tak iyoyai. Oke, balik lagi guys si 35 After. Ya. Pembahasannya apa? Ini tuh aku tuh lagi mau bahas mengenai ini, hypocrite, munafik, bunglon, whatsoever you call it. Yang dimana itu udah we both know itu mendarah daging sih di Indonesia. Oke. Oh ya. Yeah. Agree, right? Ya. Pasti sering ketemu lah ya dengan orang-orang kayak gitu. Hampir setiap hari. Ya. Menurutmu tuh perlu gak sih? Kita harus bedain dulu, baby. Kita harus bedain dulu. Bunglon sama munafik itu tipis, tapi menurutku kok punya arti yang beda ya. Oke. Ya, kalau bunglon itu lebih ke, kalau saya nangkepnya nih lebih ke kita amfibi. Iya, amfibi. Kita lagi di darat, kita harus menyesuaikan dengan perilaku di darat, dan begitupun di laut misalkan. Ataupun kita lagi ada di circle-circle yang membahas tentang di tongkrongan-tongkrongan anak mobil misalkan. Ya, kita ya bisa pembahasannya kan nggak jauh-jauh dari itu gitu. Jadi ya kita masih bisa berbaur di situ, masih bisa ikut nimbrung di tongkrongannya ataupun di obrolannya. Itu definisi bunglon menurutku. Kita masih bisa bawa dirinya seperti apa. Lebih ke situ kalau aku menyikapi bunglon itu sama munafik. Tapi kalau munafik udah sifat tuh, udah kayak apa sih bahasa Indonesianya itu, kayak ya udah karakter tuh. Karakter yang negatif menurutku. Jadi dia tidak bisa, pastinya tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Lebih ke situ sih kalau saya bedahnya ya. Karena nggak sama gitu. Kalau kita kembali ke topiknya, kalau bunglon, ya itu aku setuju sih soal itu. Kita harus jadi bunglon. Harus bisa menyesuaikan lah ya. Harus bisa menyesuaikan. Gimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya. Oke. Nggak bisa tuh, kita nggak bisa. Kita apa namanya, di kehidupan yang dinamis ini, kita nggak bisa jadi bunglon, itu susah, nggak bisa gitu. Karena memang kita bisa dianggap freak gak sih? Iya. Dari semua hal deh gitu, mulai dari
mulai dari bisnis, ya kan. Kita harus jadi bunglon di situ, gitu loh. Tapi di disclaimer lagi ya, di bunglon itu dalam arti bukan yang negatif. Misalkan saya kasih contoh, misal di bisnis, kalau kita kan di industri otomotif, Iya. ya, baik kita penyedia produk aftermarketnya ataupun kita penyedia jasanya di situ. Kalau di kerjaan kita ya. Iya. Nah di situ kenapa kita harus jadi bunglon? Kenapa kita harus jadi bunglon? Karena setiap harinya kita menemui orang-orang yang hampir tidak pernah sama seleranya, taste-nya. Misalkan kita, contoh aku lah, ya kan, ketemu head to head, misal ketemu sama klien, lagi nge-handle customer. Dia aliran modifikasinya lebih ke GDM misalkan. Meskipun aku nih bukan penganut aliran GDM. Jadi aku harus gimana caranya ngikutin dianya. Dia punya mau. Tapi Tapi bukan berarti itu munafik. Iya, itu bukan munafik. Nah, itu just being bunglon. Nah, ya, jadi gimana caranya kita dampingin dia mewujudkan apa yang dia mau. Iya kan? Kalau dia bilang bagus, ini bagus gak? Gitu. Iya bagus kalau di segmen GDM-nya. Kalau aku yang nggak suka GDM, misalkan aku nggak suka GDM ya, ya akan aku bilang ya bagus bro, karena di patternnya JDM itu yang bagus. Oke. Jadi teman-teman bisa bedain ya, gitu loh. Bunglon itu nggak munafik menurutku, bukan sifat munafik. Justru itu dibutuhkan, gitu sih. Oke, ya masuk akal. Jadi harus bisa bedain antara bunglon dan munafik. Iya, Ya, oke. Terus gini, misalkan nih ada satu sikap yang contoh seperti kayak kita baik sama orang, yang ternyata orang itu orang itu bermanfaat nih buat kita. Kita punya agenda nih di sama orang itu. Menurut kamu itu tipikal kita munafik atau kita sedang menjadi bunglon? Kalau sama orang yang kita nggak punya kepentingan ya kita biasa aja, gitu loh. Gimana? Aku belum nangkep nih maksudnya. Aku punya kepentingan sama si A, aku baik-baikin nih si A. Ya. Nah, entah apapun tuh kepentingannya ya. Tapi padahal aku kalau sama orang lain sih biasa aja. Ya nggak perlu baik-baikin segimana-gimana sih gitu loh. Menurutmu itu sifat munafik atau termasuk kategori bunglon? Bunglon. Bunglon. Masih bunglon di situ. Masih bunglon. Lain cerita, misalkan Vivi-nya punya bisnis ke orang nih. Ya, karena kita punya kepentingan sama dia, kita bangun relasi, kita bangun kepercayaan sama dia dengan tujuan untuk membangun sebuah bisnis misalkan, ataupun satu goals misalkan. Ya nggak salah, itu justru memang dilakukan kan, harus dilakukan, bukan yang begitu, ya nggak sih? Kecuali yang dikatakan munafik, kecuali kita nggak suka orang itu, kita nggak suka orang itu, tapi kita ngomong misalkan gimana ya jelasinnya? Misal ada satu orang nih A gitu, aku nggak suka dia, gitu, aku nggak suka dia. Tapi di depannya dia ini aku yang baik-baikin apa segala macam. Di belakang aku jelek-jelekin banget. Itu munafik ya, itu bencana sih itu. Itu munafik namanya. Tapi kalau yang kejadian tadi, kita memang ada kepentingan untuk bangun sebuah bisnis sama dia, entah itu relasi pertemanan mungkin, cuman sebatas itu. Tapi aku bisa pastikan aku nggak mungkin membangun sebuah bisnis bisnis apapun itu yang menguntungkan aku kalau dari awal udah tahu aku nggak suka orang itu. Nggak mungkin dong. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. Lain cerita kalau di tengah perjalanan ada senangan di situ atau ketahuan aslinya Kak, atau apapun itu, akhirnya kita mutusin untuk jalan sendiri, itu lain cerita dong. Gitu sih. Jadi kalau balik ke tadi itu bilang, kalau kita baik-baikin orang demi sebuah kepentingan, aku rasa itu normal sih, dan itu memang harus dilakukan. Gimana caranya dia bisa tahu kamu,
dia bisa tahu kredibilitasmu, dia bisa tahu track recordmu seperti apa. Kalau kamu nggak bangun hubungan itu, ya nggak sih? Ya. Itu memang harus dilakukan. Karena kan ada tuh karakter-karakter di luar sana yang aku sering temui juga. Misalnya kan kalau sama kita orang, dia baik-baik aja gitu kan. Aku ya nggak tahu sih dia punya kepentingan apa enggak. Tapi giliran sama contoh lah ya, mohon maaf, pramusaji, waiter, pramugari, just being rude, kayak gitu loh. Jadi kayak ini orang kenapa sih gitu loh. Kayak ini sama kita baik, tapi giliran sama orang yang kayaknya dia nggak menguntungkan, dia nggak apa, dia being like a jerk ya menurutku gitu loh. Itu tuh yang jadi nggak tahu nih orang ini, jadi nggak kebaca kan orang ini sebenarnya aslinya gimana sih gitu loh. Tapi terlepas dari itu ya, aku mau jawab dulu kalau itu salah satu cara untuk kita tahu karakter orang juga tahu. Iya kan, ketika dia ada bisnis, ada kepentingan sama kitanya. Pada saat kita jalan, dia ada kepentingan sama kitanya dan dia being nice. Dan terus ketika di waktu-waktu tertentu kita jalan bersama dia di mana kita udah nggak ada kepentingan sama-sama, nggak ada kepentingan gitu loh. Terus kita secara tidak langsung kita lihat ataupun secara langsung kita lihat dia perlakuannya ke orang lain. Untuk menjalin sebuah hubungan sama orang-orang seperti itu harusnya dipikirkan lagi sih. Karena itu termasuk kategori orang Karakter aslinya seperti itu. munafik. Aku nggak mau menjudge langsung dia munafik apa enggak gitu. Cuman apakah kamu mau membangun gini, setiap orang kan punya standar masing-masing. Dia mau menjalin hubungan sama orang itu tiap orang beda-beda. Misal kayak dia harus, pokoknya dia bisa buat nyaman aja. Dia merasa nggak dalam bahaya ataupun apapun itu kan, pastinya merasa nyaman lah sama orang tersebut gitu. Tapi ya mood orang kadang-kadang tuh juga ngaruh gitu. Ya, iya sih. Mungkin Sekali dia, dua kali mungkin dia lagi ada masalah di luar sana yang kita nggak tahu ya. nggak ngerti. Jadi pertemuan sekali dua kali kamu nggak bisa ngejudge orang langsung sih seperti apa. Dia nggak ngerti juga kan. Gitu sih. Jadi untuk mengkategorikan orang munafik sama bunglon kurang lebih seperti itu sih menurutku. Dan kalau aku sih ya bunglon wajib gitu. Wajib banget gitu. Karena itu yang selalu aku lakuin. Bunglon itu nggak jahat kok. Bunglon itu nggak jahat. Justru melatih kita untuk bisa berada dimanapun, bisa masuk ke semua kalangan, iya kan, bisa berbaur sama siapapun. Bunglon itu harus bagiku, gitu sih. Oke, menanggapi tadi yang bunglon sama munafik ya, ada nih satu lagi kejadian. Pernah nggak sih Beb, kita tuh pasti pernah sih, aku yakin, ketemu sama orang yang level persepsi. Sorry. Oke. Terus. Kita pasti pernah ya ketemu dalam hidup ini orang yang level persepsinya berbeda sama kita. Iya. Ya kan. So sometimes kita tuh lebih memilih untuk mengiyakan kayak isyo timbangane ini berkesinambungan berkelanjutan dan aku yo gak nyambung. Aku tahu levelmu, aku menjelasin sedemikian rupa kamu gak bakal nyampe. Aku mending tak iyoyai. Nah itu tuh termasuk gimana tuh? Termasuk kita Setuju apa enggak gitu? setuju apa enggak gitu loh dengan sikap yang seperti itu. Kalau aku sih bakalan pasti menjawab dengan cara yang sebenarnya tidak mengiyakan pendapatnya itu benar apa enggak. Tapi dengan jawaban yang halus. Kalau aku udah tahu dia sebenarnya salah gitu, tapi dia ngotot kan, ngotot, enggak ini. Pokoknya aku paling bener gitu loh. Kalau aku sih selalu menjawabnya dengan
dengan jawaban yang seminimal mungkin dia nggak tersinggung, tapi nggak membenarkan juga gitu. Atau mungkin kamu lebih memilih untuk diam? Kalau orang yang ngotot banget tuh, kebanyakan aku tetap jawab sih. Tetap jawab, tetap kasih jawaban. Karena kan orang itu sebenarnya udah nggak peduli jawaban kita apa, yang penting dia mau jawaban dari kita, right? Kadang-kadang kan kita nemu orang kayak gitu kan. Tapi kebanyakan aku sih cuman bilang, ya iya mungkin kamu bener, dah. Mungkin kamu benar ya kali. To shut his mouth, ya kan? Kan percuma gitu. Karena kadang-kadang orang-orang seperti itu udah bukan diskusi lagi. Tapi pembenaran yang dia cari bukan diskusi. Gitu. Jadi aku lebih milih menjawab seperti itu aja sih. Oh ya mungkin kamu benar sih. Selesai. Iya. Tanpa membuat kita merasa bersalah juga ya. Gitu. Karena kadang-kadang kita bingung menyikapi orang kayak gini yang gimana sih cara ngomongnya sama orangnya gitu. Mau kita bilang ke dianya kamunya nggak nyampe lagi. Itu kan kasar ya. Jadi ya gimana caranya kita kasih jawaban yang mungkin membuat hatinya seneng tapi nggak membenarkan perbuatannya ataupun persepsinya dia. Itu sih. Oke. I think that's enough ya pembahasan kita hari ini mengenai munafik, bunglon. Ya, jadi buat teman-teman di luar sana kategori bunglon ataupun apa tadi munafik itu penting apa enggak dan sama apa enggak, siapa tahu kalian punya pendapat lain, kami sangat-sangat terbuka untuk kalian komen di kolom komentar. Siapa tahu komen-komen kalian nanti bisa jadi topik pembahasan kita berikutnya. Oke? Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Bye-bye.